Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pembahasannya, mari kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran fikih kelas 6 kali ini kita akan belajar mengenai makanan halal. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari peta konsep pembelajaran kali ini. Peta konsepnya adalah makanan halal itu dilihat dari segi arti, bahasa, dan istilah. Yang selanjutnya dilihat dari segi hukum makanan halal itu. Dan yang terakhir pada pembelajaran kali ini adalah membahas tentang macam-macam makanan halal itu apa saja. Baiklah murid-murid, coba murid-murid amati gambar ini dengan seksama. Dan Pak Guru ingin bertanya, apakah yang ada di gambar itu? Sudah ketemu? Ya. Yang kedua, Pak Guru ingin bertanya, apakah termasuk halal atau yang haram? Oke, sudah diingat-ingat pertanyaan Pak Guru? Oke, sudah ketemu jawabannya atau masih belum bisa memberi jawaban? Oke, untuk lebih jelasnya agar murid-murid bisa memahami mengenai jawaban murid-murid benar atau salah, tebakan murid-murid benar atau salah mengenai makanan yang ada di gambar ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai arti makanan halal. Makanan halal itu berasal dari kata Arab, yaitu at'am atau al-at'imah dan halal. At'am atau al-at'imah artinya makanan, halal artinya membolehkan atau memecahkan. Jadi secara bahasa, makanan halal itu adalah makanan yang boleh. Menurut istilah, makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi. Artinya yang dapat kita makan dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya, coba tolong diingat ini ya, diperbolehkan dalam syariat Islam. Pak Guru tekankan ini. Tidak hanya diperbolehkan atau bisa dimakan saja, tapi harus sesuai dengan syariat Islam. Ingat-ingat ya, murid-murid. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang kedua terkait dengan hukum makanan halal. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya makanan halal? Makanan ini halal atau haram? Yang perlu murid-murid ketahui bahwa semua ciptaan Allah yang bisa dimakan itu pada dasar hukumnya itu mubah, artinya dibolehkan. Kalau bisa dimakan ya silahkan makan. Itu hukum asalnya. Sampai pada dalil apakah makanan itu dilarang atau makanan itu dianjurkan. Bisa dipahami ya anak-anak? Saya tekankan lagi, semua makanan pada dasarnya adalah halal. Sampai ada dalil yang menyebutkan
bahwa makanan tersebut hukumnya haram untuk dimakan. Awas, jangan sampai salah paham. Pak Guru tekankan lagi, kalau sudah ada larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa makanan ini haram, ya hukumnya tidak halal lagi, berubah menjadi haram. Tapi kalau tidak ada larangan di Al-Quran maupun Al-Hadis, ya silahkan dikonsumsi. Ingat ya murid-murid, jangan sampai salah paham. Terkait makanan halal, ada dalil Al-Qur'annya murid-murid. Ini tidak ngawur, ini asli, ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Nanti murid-murid bisa cek di Al-Qur'an murid-murid di rumah. Yang pertama, pada surat Al-Baqarah ayat 29. Yang kedua, dalam surat Al-Maidah ayat 88. Yang terakhir, yang ketiga adalah dalam surat An-Nahl ayat 114. Murid-murid harus mengecek ayat itu di Al-Quran terjemahan murid-murid. Ini tugas dari Pak Guru. Ya, nanti murid-murid bisa mencatat 3 ayat itu beserta artinya. Ingat, dicatat dalam buku dalil-dalil terkait hukum makanan yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, surat Al-Maidah ayat 88, dan yang terakhir dalam surat An-Nahl ayat 114. Kerjakan ya murid-murid. Ya, nanti Pak Guru tunggu hasilnya. Nah, tibalah saatnya pada pembahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu macam-macam makanan halal itu apa saja. Pak Guru tidak menuduh makanan ini halal atau makanan haram. Yang penting murid-murid harus mengetahui ciri-cirinya. Kalau sesuai dengan ciri-ciri tersebut, maka sudah dipastikan makanan itu halal atau haram. Awas, ingat-ingat ya, Pak Guru ulangi. Sesuai dengan ciri-ciri yang Pak Guru akan bahas. Yang pertama, harus halal barangnya atau zatnya. Pisang goreng halal, nasi goreng halal, ayam goreng halal, sayuran halal. Nah, itu contohnya. Yang kedua, harus halal cara memperolehnya. Awas, pisang goreng itu halal, tetapi kalau dihasilkan dari mencuri di kantin, lalu murid-murid makan dengan enaknya tanpa membayar, maka pisang goreng itu hukumnya haram. Paham ya murid-murid? Awas, jangan sampai kita makan makanan dari hasil mencuri, menipu, dan hasil riba, korupsi, dan perbuatan jelek lainnya. Yang ketiga, murid-murid, makanan yang kita makan itu harus halal cara memprosesnya. Cara masaknya gimana? Cara menyajikannya itu bagaimana? Contoh, pisang goreng itu halal. Tidak dari mencuri, tapi pisang goreng ini akan menjadi halal jika digoreng bersamaan dengan telek ayam. Telek ayam
dicampur dengan pisang goreng, digoreng bersamaan. Nah, pisang gorengnya akan menjadi haram. Jadi jangan dimakan ya murid-murid. Karena apa? Terkena najis. Paham ya murid-murid? Oke. Kita punya sayur. Wah, sayur asem. Siang-siang makan sayur asem seger. Tapi di dalam sayur asem itu ternyata ada kandungan minyak babi. Nah, ada kandungan minyak babinya. Maka sayur asam yang kelihatan lezat itu tidak boleh dimakan. Hukumnya haram. Oke. Paham ya murid-murid? Tolong diingat-ingat 3 ciri-ciri itu. Pak Guru ulangi. Yang pertama harus halal barangnya. Yang kedua harus halal cara memperolehnya. Dan yang terakhir harus halal cara memprosesnya. Oke. Demikian pembahasan dari Pak Guru. Jangan sampai salah paham dan tetap semangat meskipun di rumah. Murid-murid yang Pak Guru banggakan, mari kita akhiri pembahasan pada pertemuan kali ini terkait makanan halal dengan memuji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.